Dari data ini Pak Bambang memang kita kenyataannya posisinya misalnya kayak beras itu kan akhirnya terpaksa impor Pak, Ya, yang ada 433.000 itu yang rencana impor. ya, Oke. Kalau kedelai Bapak melihat jagung itu karena produksinya masih cukup, ya, kita berusaha untuk yang dalam negeri berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian ini harusnya dicukupi dalam negeri. ya, Bahkan jagung kemarin juga sempat ekspor. Kemudian yang untuk kedelai, kedelai itu senyatanya masih susah para petani nanam kedelai ya. karena biaya produksinya tinggi dan kemudian faktanya di produktivitas internasionalnya dia lebih bagus dan kemudian harganya lebih murah. Akhirnya mendorong terjadinya impor sampai saat ini. Nama saya Bambang Satrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum Tuan-tuan, barangkali untuk rata-rata sama tuan-tuan polis-polis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan untuk melanjutkan buku seri pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus UGM, yaitu dengan Bapak Dr. Andes Nyoto Suwiknyo MM. Beliau saat ini menjabat sebagai Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Bapanas. Apa kabar Pak Nyoto? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Bambang Satono. Terima Iya, kasih atas dukungannya. iya. Pak Nyoto Suwiknyo ini lahir di Tulungagung 28 Oktober 1965. Nah, Pak Nyoto bisa mulai cerita ketika kuliah di program S1 Perencanaan Wilayah Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 1990, kemudian lulus program S2 2002, dan program S3 diselesaikan di IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Beliau berkarir sejak awal di Kementerian Dalam Negeri dan saat ini mendapat tugas untuk menjadi deputi di Badan Pangan Nasional. Silahkan Pak Nyoto. Baik, terima kasih Pak Bambang. Eh, saya perkenalkan diri, nama saya Nyoto Swikno, lahir di Tulungagung 28 Oktober 1965. Saya di Tulungagung hanya sampai di SMP, setelah SMP saya ke Jogja, Pak. Nah, karena di Jogja, maka otomatis saya kemudian berkeinginan sekolah yang paling favorit. Karena dulu kalau dari Tulungagung mau sekolah di Jogja, Jogja itu harus harus masuk Jogja dulu baru bisa mikir ke kalau di Tulungagung mungkin ya. Nah, akhirnya saya mendaftar di UGM. Waktu itu saya daftar di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada tahun 84. Nah, tahun 84 daftar, terus alhamdulillah diterima di geografi. Nah, di geografi pada saat itu belum sehebat sekarang. Jurusannya sering gonta-ganti. Nah, gitu. Terus akhirnya suatu saat
perjalanan setelah saya jadi BA, waktu itu masih dapat BA, Ya. itu kemudian ada penjurusan. Nah, di penjurusan itu ada geografi teknik, geografi fisik, dan geografi manusia. Nah, saya memilih geografi manusia. Berbicara tentang kemiskinan, kependudukan, Ya. pertanian, dan sebagainya pada saat itu. Nah, di salah satu jurusan yang geografi manusia tadi ada program studi yang baru pada saat itu, program studi tentang pengembangan wilayah. Ya. Baru program studi pengembangan wilayah. Nah, pada saat jadi pengembangan studi wilayah, kami hanya sejumlah 7 orang Pak yang memilih jurusan itu. Salah mengawal karena di situ bicara pengembangan wilayah dan kebetulan ada kerjasama dengan UFIK Belanda. Nah, kemudian kami di Fakultas Geografi masuklah kami di jurusan pengembangan wilayah di jurusan Geografi Indonesia program studi perencanaan pengembangan wilayah. Dari sini kemudian tercatat bahwa di program studi tersebut ada kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena pada saat itu Kementerian Dalam Negeri membutuhkan 2.500 S1 untuk ditempatkan seluruh Indonesia. Karena pada saat itu sangat kekurangan para perencana pengembangan wilayah di seluruh Indonesia. Nah, dari situlah kemudian kami selama kuliah sudah jalan, lulus, dan alhamdulillah pada saat itu melalui kerjasama itu sebagian besar kami dapat diterima di Kementerian Dalam Negeri. Ini catatan yang menurut saya penting untuk kami sampaikan, karena kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan UGM pada saat itu dimotori tentu saja orang-orang UGM yang pada zamannya memang sudah ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini agak membawa ruang yang cukup luas bagi mahasiswa pada saat itu, di mana pada saat itu geografi belum banyak dikenal. Kalau toh sekarang pengembangan wilayah di UGM menjadi sesuatu yang menjadi sangat bagus sekarang, ya itu perjuangan berawal dari program studi pengembangan wilayah. Oke, itu akhirnya kami lulus di UGM, Pak. Tapi selama proses pembelajaran tadi, pada saat zaman saya itu nggak terlalu banyak kegiatan ekstrakurikuler, hanya yang sifatnya olahraga, tapi yang politik nggak terlalu banyak. Jadi paling kami aktif di senat di kampus saja di geografi maupun di pada saat itu membentuk Balairum itu kami sempat ikut aja sebentar, kemudian majelis Balairum pada saat itu juga akhirnya aktif tapi tidak terlalu aktif karena ruangnya nggak ada pada saat itu, lagu-lagu begitu. Nah, kemudian setelah itu kami lolos di Kementerian Dalam Negeri, kami dikirim ke Manado, Pak. Di Kemendagri hanya 1 bulan, langsung dikirim ke Manado. Sesuai janjinya Kemendagri, kami ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Manado. Nah, memang pada saat datang di Manado, senyatanya kebutuhan untuk rencana itu sangat diperlukan pada saat itu. Ya. Nah, artinya kerjasama yang dilakukan UGM pada saat itu luar biasa, dan faktanya memang negara membutuhkan. Nah, setelah di Manado, banyak hal yang kita kerjakan dalam konteks perencanaan. Karena tugasnya dari awal di perencanaan, kami berputar-putar aja, mulai kabin fisik, kabin pemerintahan, kabin ekonomi, kami hanya mutar di Manado. Kemudian saat itu ada
otonomi daerah, ada reformasi yang berdampak pada reformasi desentralisasi juga, dan akhirnya menumbuhkan ego-ego kedaerahan. Nah, kami akhirnya ikut bagian yang akhirnya mendapat keterdesakan. Atas keterdesakan itu pada tahun 2023 kami pindah ke Jakarta setelah 12 tahun diasingkan di Manado melalui kerjasama UGM dengan Kementerian Dalam Negeri itu. Kira-kira ceritanya begitu. Jadi cukup lama saya di Manado-nya. Nah, kemudian sambil belajar, sambil kerja di Manado tadi, saya kemudian nyambi sekolah S2 pada saat itu, dan sangat sulit pada saat itu untuk bisa sekolah. Akhirnya yang ada saja di Manado, kami ikut program Magister Manajemen, lulus tahun 2002. Nah, setelah 2002, 2023-nya kami balik ke Jakarta, mulai dari start lagi, Pak, masuklah di Kementerian Dalam Negeri. 2003 masuk di Kementerian Dalam Negeri, kami cukup berkelana hampir seluruh Direktorat Jenderal kami masukin. Yang pertama kami masuk di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, kemudian pindah ke Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendagri, kemudian pindah lagi dengan di Ditjen Orda, Ditjen Otonomi Daerah, dan kemudian Ditjen Banda. Komplit, Pak, hampir komplit di seluruh Kementerian Dalam Negeri saya sudah masukin, walaupun kisarannya antara 2 tahun sampai 3 tahun muter-muter. Oke, akhirnya saya bersyukur tahun 2015 kami diangkat jadi eselon 2 di Ditjen Banda. Nah, kemudian berputar-putar di Direktorat di Ditjen Banda. Akhirnya pada tahun 2021, alhamdulillah, kami ditugaskan Pak Dito untuk ikut leading di Badan Pangan Nasional sebagai badan yang baru, dan kami diterima untuk jadi Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi. Kira-kira ceritanya begitu, Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ini Badan Pangan ini kan badan yang baru, Pak ya. Jadi tentu badan ini dilahirkan untuk apa? Menjawab tantangan yang ada, itu kira-kira seperti itu. Juga untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang sudah ada. Nah, mungkin bisa digambarkan, Pak, ini posisi strategis Badan Pangan ini kira-kira seperti apa gitu. Artinya misinya apa, bagaimana cara menjalankan tugasnya dan sebagainya. Mungkin banyak yang belum mengenal ini Badan Pangan ini seperti apa. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi Badan Pangan Nasional itu adalah badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Pak Bambang bisa bayangkan setelah undang-undangnya dibentuk tahun 2012. Ya. Jadinya badan tahun 2021. Ada link waktu yang cukup panjang. Ya. Artinya badan ini dibentuk ya memang sesuatu yang seharusnya diperlukan tahun 2012 baru selesai 2021. Pasti badan yang antara memang pada saat itu diurus banyak orang akhirnya gagal, terus kemudian ternyata perlu benar undang-undang itu diterapkan. Yang jelas Pak Jokowi memandang badan ini memang selayaknya untuk dibentuk. Ya, tahun 2021. Tadinya hanya nempel di Kementerian Pertanian hanya sebagai salah satu eselon 1 namanya Badan Ketahanan Pangan. Nah, apa kemudian visi Badan Pangan ini? Badan Pangan ini dibentuk berdasarkan Perpres nomor 66 tahun 2021
itu organisasinya sangat sederhana. Organisasinya dari presiden ke kepala badan, kemudian ada keempat eselon satu sekretariat utama, kemudian 3 terkait dengan bidang deputi, yaitu deputi pertama adalah bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan, kemudian ada deputi 2 bidang kerawanan pangan dan gizi, dan ketiga adalah bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Inilah core bisnis yang harus dibangun untuk mewujudkan tadi badan pangan supaya menjadi eksis. Nah, kemudian badan pangan ini hanya diserahin tugas yang secara khusus memberikan kepastian terhadap ketersediaan dan stabilisasi harga pada jenis-jenis komoditas strategis dan prioritas nasional. Ada beras, ada jagung, ada kedelai, ada gula konsumsi, ada bawang, telur, kemudian unggas, daging, kemudian juga cabai, dan sekarang sudah dimunculkan dan sudah ditandatangani yang terbaru di PP 125, yaitu ikan segar. Kemudian juga akan ditambahkan juga minyak goreng, kemudian tepung terigu. Nah, ini beberapa komoditas yang diharapkan sesuai dengan Perpres tadi untuk dikontrol atau dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional. Nah, terus lalu apa hal yang penting di dalam posisi ini? Apakah cukup ideal? Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18/2012, harusnya memang badan ini merupakan satu badan otoritas. Namun berbagai pertimbangan Perpres 66 itu membatasi ruang gerak kepada hal-hal yang paling tidak diatur. Ada beberapa hal yang tadinya ada di kementerian, kemudian diserahkan kembali karena sudah tahu di sana, diserahkan kembali atau didelegasikan kepada Badan Pangan Nasional. Yang pertama ada pendelegasian kewenangan ke Badan Pangan Nasional dari Kementerian Perdagangan, terutama keterkaitannya dengan perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan. Yang kedua juga perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan. Itu dari Kementerian Perdagangan didelegasikan. Kemudian dari menteri yang terkait pertanian atau menteri yang menyelenggarakan urusan pertanian mendelegasikan kewenangannya terkait dengan perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh BUMN di bidang pangan dan perumusan kebijakan dan penetapan harga pembelian pemerintah dan refleksi harga. Yang ketiga, ada juga pendelegasian dari menteri yang menjalankan BUMN untuk menguasakan kepada Badan Pangan Nasional dalam rangka memutuskan penugasan perusahaan umum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan. Inilah tugas, secara umum Badan Pangan. Atas dasar hal tersebut, maka Badan Pangan kemudian merumuskan visi. Apa sih visi Badan Pangan selanjutnya agar nyambung dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2012. Visinya adalah terwujudnya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Atas dasar visi tersebut itulah Bapak Ibu sekalian atau Pak Bambang yang kami hormati, maka di dalam Badan Pangan itu mempunyai beberapa kebijakan strategis. Yang pertama adalah mengelola cadangan pangan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan.
Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan harga pangan. Ya. Yang ketiga adalah penguatan sistem logistik pangan. Yang keempat adalah pengendalian dan pengentasan wilayah rentan rawat pangan. Yang kelima adalah pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan potensi pangan lokal. Dan yang keenam adalah pengawasan dan penjaminan mutu pangan. Nah, di dalam menjalankan ini tentu saja kita menyadari tidak mungkin Badan Pangan akan bekerja sendiri, tentu memerlukan kolaborasi dengan para pihak. Para pihak itu bisa berasal dari kementerian lembaga, kemudian kepada dengan BUMN pangan, juga kemudian dengan para masyarakat dan pengusaha, terutama para mitra-mitra kerja yang terkait dengan rantai pasok pangan yang sudah cukup banyak, misalnya Perpadi, AGI, Gabus, Indo, Aspidi, dan lain sebagainya, yang ini merupakan para pemain-pemain yang terlibat dalam rantai pasok pangan. Kemudian Badan Pangan ini juga akan ada operator. Operatornya siapa? Paling tidak yang jadi operator di kita adalah Bulog dan ID Pool. Juga kami mempunyai tanggung jawab berkoordinasi secara teknis dengan Kementerian Dalam Negeri dan seluruh jajarannya melalui Dinas Urusan Pangan di 514 kabupaten kota dan di 38 provinsi. Itulah semuanya yang termasuk stakeholder dari bidang pangan. Saya pikir itu dulu, Pak Bambang, lanjutannya. Iya, iya. Nah, mungkin karena datangnya kemudian tadi, Pak, ya, terlambat berapa tahun tadi, artinya cukup lama, 2012 baru 2021 dibentuk. Nah, ternyata dari banyak komoditas yang tadi Bapak sebutkan itu yang sekarang dikerjakan oleh Bulog itu tadinya Bulog ditugaskan untuk 3 komoditas besar, yaitu pajale beras, padi, jagung, dan kedelai. Tapi itu pun yang bisa dikerjakan Bulog itu baru beras sampai saat ini. Jadi praktis sejumlah pangan yang banyak itu tidak tertangani dengan baik. Satu contoh misalnya minyak goreng. Minyak goreng itu sulit tentu dikendalikan karena pemerintah nggak punya stok. Jadi sehingga ketika minta supaya harga dikendalikan itu ya pengusaha tentu tidak sepenuhnya mau memenuhi dengan caranya pengusaha. Nah, ini apa Pak strategi bahan pangan nanti berikutnya? Jadi dari tanggung jawab yang cukup berat tadi, Pak, ya, agar sistem pangan bisa jalan, ya, maka Badan Pangan mempunyai strategik objektif, paling tidak ada 4, dan mempunyai inisiatif Badan Pangan ada beberapa yang sudah bisa saya tampilkan. Yang pertama, kita harus mampu melakukan policy make, mulai dari produk, harga, tempat, dan perbaikan penjualan dan promosi sebagai kebijakan yang sifatnya hulu hilir yang harus ada di semua komoditas. Ya. Nah, dari semua komoditas tadi, kemudian kita akan melihat objektifnya seperti apa. Kita harus memastikan di bidang ketersediaan itu harus ada optimalisasi penyerapan hasil produksi dalam negeri untuk memperkuat cadangan pangan. Agar sekaligus juga dapat mendorong produksi pangan sesuai kearifan lokal di kota masing-masing. Sebagaimana saat ini dan kemarin Pak Jokowi juga turun ke lapangan sedang panen raya. Maka ketersediaan pada saat panen raya itu harus diefektifkan supaya Bulog bisa menyerap, Pak.
Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk buka tabungan BNI, Cukup selfie. dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Ya. Kalau Bulog nggak bisa menyerap, maka kejadiannya kayak tahun kemarin. Gitu. Ya. Di akhir tahun terpaksa kita impor. Nah, kemudian kita juga harus menjaga harga untuk mendorong produksi pangan tadi sesuai kearifan lokal masing-masing dengan harga yang memadai. Sebagaimana disampaikan Pak Jokowi juga, jangan dikasih 4.200 per kilo di dalam HPP, tapi naikkan karena sudah tidak sesuai kondisi lapangan. Inilah salah satu contoh yang harus diselesaikan untuk menjaga ketersediaan dan cadangan pangan tersebut. Nah, atas posisi itu tentu Badan Pangan harus menyiapkan namanya neraca pangan, promosi penerapan kebijakan penyerapan produksi dalam negerinya berapa, kemudian kebijakan ekspor impornya seperti apa, kemudian pengelolaan CPP secara dinamis itu bagaimana agar sesuai dengan Perpres yang sudah ditetapkan, yaitu Perpres 66 tahun 2021 dan Perpres 125 tahun 2022. Di samping itu, hilirisasi cadangan pangan juga harus dikelola oleh Bulog sama BUMN pangan supaya putaran-putaran antara keluar masuk yang ada di Bulog itu bisa jalan dan organisasi Bulog jadi sehat, kemudian posisi pemerintah menjadi jelas di dalam memastikan cadangan pangan tersebut. Nah, kita akan berusaha, nantinya Bulog juga akan mendapat saluran. Makanya kalau Pak Bambang ngikutin perkembangan, akan muncul bantuan pangan kaitannya dengan pemberian beras, dan juga bantuan pangan untuk stunting. Nampaknya ini harus salah satu bagian dalam rangka memastikan imunisasi cadangan pangan, karena para peternak sekarang itu agak mengeluh, produksinya banyak tapi optaker penyalurannya kurang, dan kita nggak punya cadangan, dan kita siapkan nantinya cadangan, dan cadangan itu harus mendapat buangannya itu yang nantinya melalui bansos-bansos yang ada. Kemudian mutu keamanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan itu juga hal yang penting, dan beberapa langkah-langkah kunci juga akan kita lakukan sebagaimana yang tertuang di dalam gambar. Kira-kira dari kami sudah mendesain untuk sampai tahun 2024, ya, itu bagaimana kemudian kita menyiapkan fundamental di tahun 2022. Ini sudah kita jalankan semua yang tahun 2022 ini, Pak Bambang. Jadi kami sudah menjalankan semua. Kemudian tahun 2023 kami akan melakukan langkah-langkah yang pada dasarnya yang pertama menguatkan organisasi kami, menguatkan teknologi, komunikasi pangan, yaitu rujukan satu data pangan nasional sebagai early warning system kebijakan pangan, kemudian penguatan hubungan pangan wilayah untuk meratakan pasokan dan cadangan, kemudian peningkatan volume cadangan pangan pemerintah daerah, dan peningkatan ketersediaan pengendalian food loss and waste, dan kemudian juga percepatan perubahan pola konsumsi pangan masyarakat B2SA, dan edukasi perubahan pola konsumsi serta pengentasan wilayah rentan pangan. Ini yang akan kita kerjakan 2023. Nah, sebagaimana tadi Pak Bambang sampaikan, kemudian bagaimana kita harus mengatasi situasi kesiapan cadangan pangan. Kami menyadari bahwa sebelumnya ini dari cadangan pangan yang ada itu hanya beras. Beras pun jumlahnya nggak terlalu banyak, hanya 5%. Dan itu pun pada tahun 2022 nggak tercukupi. Nah, setelah ada Badan Pangan, kita sudah mempersiapkan namanya neraca pangan, dan dari neraca pangan itulah kemudian kita sudah tetapkan berapa cadangan pangan masing-masing komunitas yang harus disediakan oleh pemerintah. Jadi nantinya tidak hanya beras saja, tapi juga jagung dan kedelai, dan juga komoditas lain. Dan untuk mempermudah pengelolaannya, rencananya kita bagi
untuk Bulog menangani pajale, sedangkan untuk BUMN pangan lainnya seperti ID Food itu nanti menangani komoditas komersil yang lainnya. Saya pikir itu dulu Pak Bapak. Ya, menarik sekali Pak ini. Jadi artinya langkahnya sudah mulai jelas. Nah, pertanyaan saya begini, Bapak tadi mengatakan tentu itu harus kolaborasi ya, tentu produk-produk itu dikelola sejak awal. Yang menjadi masalah adalah ada produk-produk yang memang kenyataannya nggak bisa dipenuhi dalam negeri. Jadi satu contoh yang paling dominan itu adalah terigu. Itu nggak bisa. Kemudian kedelai itu mayoritas juga nggak bisa. Kemudian gula itu juga masih. Nah, kalau itu kebijakannya sampai mana Pak? Apakah hanya kebijakan sampai pemenuhan, jadi berarti dengan impor, atau juga ada roadmap supaya itu bisa diganti di dalam negeri? Pak Bambang, yang saya hormati, ini data aja, kita ambil data yang sampai Desember 2023. Dari data ini Pak Bambang, memang kita kenyataannya posisinya misalnya kayak beras, itu kan akhirnya terpaksa impor Pak, yang ada 433.000 itu yang rencana impor. Oke. Kalau kedelai, Bapak melihat jagung, itu karena produksinya masih cukup, kita berusaha untuk yang dalam negeri berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, ini harusnya dicukupi dalam negeri. Bahkan jagung kemarin juga sempat ekspor. Kemudian yang untuk kedelai itu senyatanya masih susah para petani nanam kedelai karena biaya produksinya tinggi, dan kemudian faktanya di produktivitas internasionalnya dia lebih bagus, dan kemudian harganya lebih murah. Akhirnya mendorong terjadinya impor sampai saat ini. Dari kedelai itu kan terlihat itu ada kekurangan 2.255.000 ton. Nah, kemudian dari bawang putih juga masih demikian, kemudian dari daging lembu dan gula konsumsi. Senyatanya itu memang masih impor, Pak. Oke. Untuk produksi tentu saja Badan Pangan hanya kemampuan kami adalah menghimbau teman-teman kementerian lembaga yang ditugaskan untuk menyiapkan produksinya, yaitu Kementerian Pertanian. Bagaimana dia harus berupaya, bagaimana posisi-posisi yang masih impor ini harusnya dipenuhi dalam negeri. Nah, misalnya kemudian untuk gula ini kan senyatanya juga masih impor, maka langkah kami adalah melakukan komunikasi-komunikasi untuk melihat dari BUMN yang menangani gula ini untuk meningkatkan produktivitasnya, untuk menyiapkan bagaimana pabrik-pabrik yang sudah ada, inovasi yang ada, kemudian nantinya kita harapkan bisa memproduksi gula sebagaimana mestinya, karena faktanya memang harus ada penguatan pengorganisasian kembali soal gula yang ada di masing-masing perkebunan dan juga pabriknya. Kami juga sudah mengundang teman-teman yang ada di gula. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan yang lebih signifikan. Sedangkan untuk daging, kita sudah mulai melakukan langkah-langkah bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah yang kemungkinan bisa didorong untuk melakukan peningkatan produksinya di masing-masing daerah yang punya potensi untuk didorong daging. Kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian. Pada dasarnya intinya kita nggak bisa bekerja sendiri. Kami harus memastikan bahwa berapapun yang diproduksi oleh dalam negeri menjadi prioritas. Nah, itu. Kemudian bagaimana kemudian cara menggilirkan produk-produk dari produksi dari teman-teman yang di hulu,
kami harus berusaha untuk membangun off-taker yang paling tidak kita berikan kesempatan dulu kepada BUMN, dan kemudian dalam hal masih ada kelemahan di bidang BUMN, kita juga masih terpaksa harus melakukan penguatan-penguatan dalam rangka importasi terhadap komoditas tersebut. Kira-kira begitu, Pak. Ya, baik, luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya Bappenas ini, kejutan-kejutan yang terjadi sering ya di pasar pangan ini ke depan tidak terulang. Nah, Pak Nyoto, sekarang kita kembali ke UGM. Bapak tadi cerita bahwa dari Tulungagung lulus SMP, kemudian SMA sudah di Jogja. Itu sudah punya persiapan bahwa untuk masuk UGM ya, idolanya mungkin karena UGM maka sampai harus di SMA di Jogja. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika sudah masuk UGM, kemudian belajar, kemudian sampai sekarang, itu benar-benar apa yang Bapak harapkan itu bisa didapat dan bermanfaat sampai ketika merintis karir sampai saat ini, Pak? Baik, Pak. Jadi apa yang saya dapatkan dari UGM, saya sangat berterima kasih. Ya. Sangat berterima kasih. Paling tidak, pertama, saya bisa sekolah dan biayanya nggak mahal. Ya. Karena saya meyakini tidak terlalu banyak, sepanjang mau ke perpustakaan sebenarnya pada saat itu kita nggak harus mengeluarkan banyak uang. Saya hanya 54.000, tambah uang kos-kosan. Dan senyatanya pada saat itu kebetulan bapak saya anaknya juga di UGM semua, jadi kami hanya kasih pembatas saja uang. Nah, jadi ini saya dapatkan dari sisi ilmu, Pak. Dari sisi ilmu, kami meyakini apa yang kami dapatkan sejak awal. Saya ngambil jurusan pengembangan wilayah itu ternyata bisa saya pakai di daerah, bisa saya pakai di Depdagri, dan sekarang ada manfaatnya di Badan Pangan. Ini yang menurut saya luar biasa yang dapat saya dapatkan dari UGM. Dengan hubungan antar teman, dengan alma mater relatif sangat bagus, sehingga pada saat dimanapun juga kami mengalami kesulitan, ketemu orang-orang UGM yang pada dasarnya semua punya rasa kepedulian, rasa keperpihakan, dan rasa saling tukar-menukar sesuatu. Itu selalu kami alami dari mulai sekolah di UGM sampai saat ini, Pak. Iya, baik. Nah, sekarang setelah Bapak menjalani perjalanan panjang dalam berkarir ini, mungkin ada saran atau harapan, baik kepada alma mater, mungkin Bapak punya saran untuk perbaikan supaya lebih sesuai dengan tantangan. Sebaliknya juga para mahasiswa tentu zamannya kan sudah tidak sama dengan pada waktu Bapak kuliah, dan tantangannya ke depan mungkin juga beda. Apa yang Bapak sarankan? Oke, yang pertama kali saya terima kasih dulu sama UGM. Kemarin kami sudah bisa diterima UGM pada ulang tahun 73. Kemarin 73 ya Pak, kemarin ya? Ya. Oke, itu saya berterima kasih karena Badan Pangan setelah dibentuk, kami bisa menawarkan diri Badan Pangan. Akhirnya untuk agenda ulang tahun ke-73 kemarin kan topiknya utama kan soal pangan dan pertanian. Saya terima kasih telah diterima Bu Rektor dan teman-teman anggota panitia serta teman-teman dari pertanian maupun teknologi pertanian, sehingga apa yang ada di Badan Pangan sudah saya persembahkan. Tapi sampai saat ini masih ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Mudah-mudahan akan ada masukan lebih banyak dari teman-teman yang ada di kampus untuk bisa bersama-sama. Kami masih sangat berkeinginan karena hampir semua masih dengan IPB, teman-teman UGM masih terbatas. Mudah-mudahan ke depannya sumbangan dari teman-teman UGM terhadap Badan Pangan akan semakin lebih banyak. Itu prioritas bagi kami untuk bisa dilakukan. Terus yang kemudian di samping harapan itu, untuk kami juga sampai saat ini masih berharap kiranya nanti ke depannya Badan Pangan ini dan juga kami
masih dapat bekerja sama bersama teman-teman untuk bisa membawa UGM kepada hal-hal yang saya pikir masih dibutuhkan bangsa dan negara ini. Kita gagal gitu, Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Nyoto Suwegno MM, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional. Kami sudah mendapatkan banyak sekali informasi ya, mengenai badan yang sangat strategis ini yang akan selalu hadir dan diingat ketika terjadi krisis komoditas-komoditas pangan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan bisa memberi inspirasi khususnya pada generasi yang lebih muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali mengisi PB sebenarnya sebelum